kegiatan ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang akan kita belajar memberikan manfaat untuk kita semua. Bagi yang beragama Islam, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Dan ini adalah lanjutan dari pertemuan yang kemarin, dan ini merupakan pertemuan yang kedua, materi kelas 11 di semester yang pertama. Anak-anak sekalian, bahwa di dalam Pancasila terdapat 3 nilai yang mesti kalian ingat kembali. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, dan yang ketiga adalah nilai praksis. Nilai dasar ini berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, artinya berlaku secara umum, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup bangsa. Nilai dasar ini tidak bisa berubah karena ini adalah nilai-nilai yang akan terus ada di dalam kehidupan, di dalam nilai-nilai Pancasila, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila ini tercermin di dalam yang pertama adalah di sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin kemerdekaan kepada seluruh warga negara, ya, seluruh penduduk untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Kemudian yang kedua, di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki kewajiban dan hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian di dalam sila persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur persatuan di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling membantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian di dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat dicerminkan adanya kehidupan pemerintahan, kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Kemudian di dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diakui adanya hak milik perseorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Inilah hak dan kewajiban asasi manusia yang terdapat dalam nilai dasar Pancasila. Selanjutnya, yang kedua adalah hak asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Nilai-nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain bahwa nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional atau ketentuan-ketentuan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertinggi,
sampai dengan peraturan daerah. Nah, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama kita lihat di pasal 28A dan 20 sampai dengan 28C. Pasal-pasal ini mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, di dalam ketetapan MPR nomor 17 tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Di dalam TAP MPR tersebut, di dalamnya terdapat Piagam Hak Asasi Manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ketentuan di dalam Undang-Undang Organik. Undang-Undang Organik ini adalah undang-undang yang dibuat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Salah satu contohnya adalah yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98. Di sini mengatur tentang konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Jadi undang-undang ini mengakui adanya konvensi tersebut. Dengan demikian, konvensi ini berlaku di negara kita. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan yang ada di dalam pasal 28A sampai dengan 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ini adalah Undang-Undang Organik. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik. Yang kelima adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Selanjutnya kita akan lihat yang keempat adalah ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kalau dalam struktur ketatanegaraan, struktur hukum kita, ini berada di bawah undang-undang. Atau bahkan ada yang menempatkan posisinya setingkat dengan undang-undang. Bedanya apa? Kalau peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini dibuat oleh pemerintah untuk mengatur suatu keadaan genting, suatu keadaan yang memaksa, suatu keadaan darurat yang harus segera dibuatkan peraturannya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah ketentuan dalam peraturan pemerintah. Kita akan lihat yang pertama adalah peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang kedua, peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2002 tentang kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat. Kemudian yang keenam, ketentuan di dalam keputusan presiden atau Kepres. Ini kita akan lihat misalnya keputusan presiden nomor 50 tahun 1993. Ini tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian yang kedua, keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga adalah keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Medan, serta Pengadilan Negeri Makassar. Ini beberapa instrumen ya yang mengatur tentang hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis Pancasila merupakan realisasi nilai-nilai instrumental, suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka, yaitu ideologi yang senantiasa dapat mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Nah, nilai-nilai dasar dari ideologi Pancasila ini tetap tidak berubah, tetapi nilai-nilai praksisnya tentu berubah mengikuti perkembangan zaman. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dimaksud dengan nilai praksis Pancasila. Nah, bagaimana nilai praksis Pancasila terkait dengan hak-hak dan kewajiban asasi manusia? Kita akan lihat sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia? Yang pertama, kita harus senantiasa hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga terbina kerukunan hidup. Nah, apabila ini sudah terjalin sikap saling hormat menghormati, sikap kerjasama antar umat beragama tentunya dalam hal-hal kemasyarakatan, dalam hal-hal sosial, ini akan terbina adanya kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian yang kedua, kita harus saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kita tidak boleh membuat agama lain ya mengalami kesulitan di dalam menjalankan ibadahnya. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus memberikan penghormatan, memberikan kesempatan kepada umat agama lain untuk melaksanakan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap pemeluk agama tidak mau untuk dipaksa pindah agama. Demikian juga dengan umat agama lain. Mereka juga tidak mau dipaksa untuk berpindah agama. Karena agama adalah hak asasi yang paling asasi. Agama adalah hak pribadi yang paling pribadi. Sehingga kita tidak bisa memaksakan suatu agama atau keyakinan kita kepada orang lain. Di dalam ajaran Islam sudah dijelaskan adanya sebuah surat ya yang di sana dikatakan lakum dinukum waliyadinnya, artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap yang ditunjukkan yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia adalah yang pertama, kita mengakui persamaan derajat, persamaan hak, persamaan kewajiban antara sesama manusia. Bahwa derajat, martabat, hak, dan kewajiban kita sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita tidak bisa membeda-bedakan orang, atau membeda-bedakan manusia berdasarkan status ekonomi, status atau keturunan, atau agamanya. Karena setiap manusia mempunyai derajat, martabat, hak, serta kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, kita harus saling mencintai sesama manusia. Apapun perbedaannya,
ya, apakah perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan status ekonomi, kita harus saling mencintai sesama manusia. Karena kita adalah satu, kita adalah anak keturunan dari Adam. Kemudian yang ketiga, sikap tenggang rasa kepada orang lain. Tenggang rasa, kalau orang Jawa bilang mengatakan posliro, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita harus peduli, ya, harus bagaimana memandang orang lain. Seperti kita juga ingin dipandang oleh orang lain. Kemudian yang keempat, tidak boleh bertindak semena-mena kepada orang lain. Kita tidak boleh sewenang-wenang, ya. Kita tidak boleh semena-mena, ya, karena mungkin kita memiliki kekuasaan atau kita memiliki kekayaan atau memiliki kedudukan yang tinggi, ya. Tetap kita tidak boleh berlaku semena-mena kepada orang lain. Kemudian yang kelima, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan nilai-nilai kemanusiaan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Sebagai sesama manusia, tentu kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian yang kelima, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi ketika kita melihat, ya, kita mendengar adanya ketidakadilan, adanya ketidakbenaran, maka kita harus berani membela. Ya, berani karena benar. Dan kita juga harus berani karena adanya suatu kesewenang-wenangan harus kita lawan. Harus kita luruskan. Kita tidak boleh takut, ya, selama kita benar. Kemudian yang berikutnya adalah menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ya, bangsa-bangsa di dunia ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan, ya, satu keturunan. Ya, meskipun kita berdiam dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati, kita harus mampu bekerja sama dengan bangsa lain. Karena di dunia ini tidak ada satupun bangsa yang bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, kerjasama dan saling menghormati antar bangsa sangat diperlukan. Dan ini sesuai dengan nilai-nilai sila yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah nilai persatuan Indonesia. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan terkait dengan penegakan hak asasi manusia? Tentu yang pertama kita harus selalu menempatkan persatuan, kepentingan, keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Di sini akan terlihat adanya jiwa nasionalisme, jiwa patriotisme, jiwa yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kemudian yang kedua, kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Ketika bangsa dan negara memanggil kita untuk melakukan pembelaan, kita harus sanggup, kita harus rela mengorbankan apa yang kita miliki, baik harta, benda, bahkan nyawa sekalipun. Sebagaimana telah dicontohkan oleh para pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan, untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kemudian yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mencintai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita hidup, tempat di mana kita mencari penghidupan hingga akhir hayat kita. Kemudian yang keempat, bangga sebagai bangsa Indonesia yang bertanah air Indonesia. Ini menjadi perhatian yang serius kepada anak-anak sekalian. Bahwa apapun kondisi bangsa ini, kita harus tetap bangga bahwa kita adalah bangsa Indonesia, bangsa yang besar, bangsa yang majemuk, yang memiliki tanah air yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kalau kita ukur panjangnya sama dengan panjang benua Eropa. Ya, oleh karena itu kita harus bangga. Ya, selain tanahnya subur, ya, kekayaannya luar biasa. Tentu ini menjadi kebanggaan bagi kita. Ya, mudah-mudahan kebanggaan ini akan semakin membuat bangsa dan negara kita semakin maju. Kemudian yang kelima, kita harus mampu memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita harus bergaul dengan siapapun, bergaul tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama,
tanpa membedakan gender, tanpa membedakan status ekonomi. Karena memang bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang berbineka tunggal ika. Oleh karena itu, bangsa yang berbineka dituntut adanya persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, tentu kita akan menjadi bangsa yang maju, jadi bangsa yang kuat, insya Allah ke depan seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bagaimana sikap yang harus kita tunjukkan berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia? Yang pertama adalah kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kepentingan negara adalah kepentingan yang besar, kepentingan yang harus kita utamakan. Di lain kepentingan kelompok, kepentingan politik, kepentingan apapun, ya, kepentingan negara harus kita utamakan. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka ada satu jalan yang harus ditempuh. Yang pertama, kita harus bermusyawarah. Bermusyawarah sehingga kita akan mendapatkan kebulatan pendapat. Kemudian yang berikutnya, kita harus mengutamakan musyawarah di dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, ketika kita akan mengambil suatu keputusan, maka jalan yang pertama harus diambil adalah musyawarah mufakat. Apabila jalan ini menemukan jalan buntu, tidak ada kesepakatan, baru kita akan mengambil dengan suara terbanyak atau voting. Yang keempat, kita harus menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Apapun hasilnya, apabila di dalam bermusyawarah kita sudah menetapkan suatu keputusan, maka setiap orang yang terlibat di dalamnya atau anggota masyarakat yang merupakan bagian dari pelaksanaan musyawarah tersebut harus menerima, harus melaksanakan apa yang telah diputuskan dalam musyawarah. Kemudian yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan ini harus dipertanggungjawabkan kebenarannya ya, secara moral terkait dengan kebenarannya. Jadi hasil keputusan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sikap yang ditunjukkan berkaitan dengan penegakan HAM? Yang pertama adalah kita harus menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita harus menjaga harmoni, ya, keseimbangan, keselarasan, keserasian antara hak dan kewajiban. Artinya apa? Kita tidak hanya menuntut hak tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Kita laksanakan terlebih dahulu kewajiban-kewajiban kita, baru kita akan menuntut hak kita. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita harus menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, menghormati hak-hak orang lain. Di sini penting sekali ya, sebagai anggota masyarakat tentu kita harus menghargai apa yang menjadi hak orang lain, karena hak orang lain itu dilindungi oleh undang-undang. Kita tidak boleh mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Kita harus menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dengan cara menjaganya, atau tidak mengambil, atau tidak memanfaatkannya untuk kepentingan diri kita. Selanjutnya yang ketiga adalah suka memberi pertolongan kepada orang lain. Ini adalah sikap yang mulia. Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi pertolongan adalah suatu sikap yang mulia, yang tentu harus kita lakukan. Dan ini sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, kita harus menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Ya, jadi kita harus membuang jauh ya, adanya pemerasan, adanya pemalakan, atau mengambil apa-apa yang bukan menjadi milik kita, atau melakukan tindak kekerasan untuk mengambil, ya, semua atau sebagian milik orang lain. Tentu sikap ini tidak baik. Ya, jadi kita harus buang jauh sikap ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang kelima adalah menjauhi sikap boros dan bergaya hidup mewah. Kita harus bergaya hidup sederhana. Sikap boros ini sangat melukai perasaan masyarakat, terutama apabila di sekitar kita masih terdapat anggota masyarakat yang kekurangan.
sikap boros, dan sikap bergaya hidup mewah bertentangan dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keenam, rela bekerja keras. Bekerja keras akan meningkatkan kesejahteraan. Bekerja keras akan meningkatkan kemakmuran dan kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu kita harus selalu bekerja keras, belajar keras ya untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan yang ketujuh, menghargai hasil orang lain. Kita harus mampu mengekspresi, mengapresiasi apa yang menjadi karya orang lain. Tentu ini sangat penting ya. Penghargaan terhadap karya orang lain akan dapat memotivasi orang lain untuk selalu berkarya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah anak-anakku sekalian, beberapa hak dan kewajiban asasi manusia yang terdapat di dalam nilai-nilai Pancasila, baik yang terdapat dalam nilai dasar, nilai instrumental, maupun nilai praksis. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini dapat membantu kalian di dalam memahami materi ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.